Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga Sip dimana saja berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwah Tuna yang setiap hari Seninnya kita akan melakukan kajian fikih zakat, infak, sedekah dan wakaf bersama Ustadz Haji Kamrizal SCMA dan dipandu oleh sahabat Sirana Fahmi Al-Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Nah, selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Jadi keluarga Sip ya yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini, bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 081264579612 dan juga di Instagram kita di @sipfm. Dan sekarang kita juga live di TikTok ya di @sipfm juga. Anda juga bisa komentar di sana, memberikan tanggapan, pertanyaan dan lainnya kepada Ustadz kita. Dan kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan keluarga Sip ya pasti penasaran apa yang dibahas oleh Ustadz pada malam hari ini. Kalau gitu kita persilakan pada Ustadz untuk memulai kajiannya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Pendengar Radio Sip yang Allah muliakan, alhamdulillah kita awali majlis kita dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena memang di antara yang kita syukuri adalah manakala Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, Allah beri taufik kita untuk menuntut ilmu, dan itu adalah bagian dari nikmat rezeki yang tidak didapati oleh semua orang dan oleh sembarang orang. Allah mudahkan, Allah beri taufik kita untuk berada di majlis-majlis kebaikan, berarti Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu doakan beliau melalui selawat kita untuknya, yang setiap kita berselawat padanya Allah akan membalas berselawat pada kita untuk sebanyak 10 kali. Malam ini insyaallah kita akan membahas atau mendiskusikan satu tema yang biasa sering kita dengar tapi layak untuk kita ulang, kita resapi sehingga menjadi sebuah budaya atau menjadi kebanggaan, yaitu wakaf. Karena wakaf ini adalah satu hal yang dalam sejarah Islam sejak awal, sejak zaman kenabian sampai kekhalifahan, memegang peranan penting bagi kemaslahatan dan bagi kesejahteraan. Tema tentang wakaf, tema yang mungkin hari ini sudah mulai banyak dibahas, didiskusikan, dikaji, dan kemudian sudah banyak yang memulai untuk mengamalkan, sehingga wakaf ini sudah mulai menjadi budaya. Wakaf yang kita bahas adalah wakaf menurut yang dibahas oleh ulama pada kitab-kitab fikih. Kita tidak sedang membahas wakaf menurut ahli qiraah, bahwa kalau kita belajar Al-Quran nanti ada kapan kita berhenti, kapan kita lanjut, itu juga wakaf namanya. Kita dikenal nanti wakaf lazim, wakaf jaiz dan segala macam. Kita membahas bukan dalam konteks wakaf menurut ahli al-qiraah. Kita membahas wakaf menurut ahli fikih. Secara bahasa wakaf itu artinya menahan, al-habs. Jadi ketika ada berkata
Waqafa yaqifu artinya habasa yahbasu, menahan atau berhenti. Wakaf juga bermakna berhenti. Maka tempat berhentinya kendaraan dinamakan mauqif. Mauqif al-utubis, halte bis. Tapi dia lazim digunakan habasa, menahan, berhenti, tertahan, terikat. Sedangkan secara istilah syariat atau istilah fikih, wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilus samarah. Pokoknya kita tahan, manfaatnya kita bagi-bagi. Jadi modalnya tidak boleh berkurang, keuntungannya boleh didistribusikan. Itu namanya habsul asli wa tasbilus samarah. Pokok atau modalnya ditahan, keuntungan atau manfaatnya didistribusikan atau dibagikan. Wakaf ini secara umum adalah kebaikan. Jadi memberikan harta untuk kemudian dikelola dan manfaatnya dibagi-bagi untuk kemaslahatan umum. Tetapi modalnya tidak boleh berkurang, bendanya tidak boleh habis. Karena begitu kita menyatakan ini saya wakafkan, maka berarti statusnya status quo, tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi-bagi, bahkan kewajiban bagi pengelola untuk menjaganya jangan sampai berkurang. Tapi manfaatnya dibagi untuk kemaslahatan. Maka dinamakan dengan wakaf khairi, wakaf yang manfaatnya atau keuntungannya didistribusikan untuk jalan-jalan kebaikan. Bisa secara umum atau boleh ditentukan oleh wakif. Saya wakafkan sawah saya untuk anak yatim, untuk pendidikan anak yatim. Nah, berarti keuntungan sawah itu nanti dibagi-bagi untuk kemaslahatan anak yatim. Saya mewakafkan tanah saya untuk masjid. Nah, tapi kalau dia menyatakan saya wakafkan benda saya untuk kemaslahatan umum, berarti atas nama kemaslahatan umum apapun itu boleh digunakan. Itu dinamakan wakaf khairi. Tapi ada juga wakaf boleh kita nyatakan manfaatnya untuk ahli, untuk keluarga. Di sawah kita wakafkan, sawah saya wakafkan untuk anak cucu saya. Berarti hasil sawah itu nanti akan dinikmati oleh anak cucunya. Sawah nggak boleh jual, tidak menjadi warisan yang dibagi-bagi, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dipindahkan, tapi boleh dikelola dan hasilnya untuk niat dari yang berwakaf. Nah, kalau dia meniatkan hasilnya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk cucu-cucunya, itu namanya dinamakan wakaf ahli, wakaf untuk keluarga. Bahkan wakaf itu boleh juga untuk dirinya. Wakaf ala nafsi. Saya wakafkan sawah saya ini 1 hektar, hasilnya dinikmati oleh saya dan anak-anak saya. Itu masuk dalam konteks wakaf ahli atau dikenal juga wakaf zurri, wakaf untuk keluarga. Tapi ada yang ketiga namanya wakaf mustarak. Wakaf mustarak itu mewakafkan harta benda, manfaatnya sebagian untuk disebar kepada masyarakat umum, sebagian untuk keluarganya. Di mustarak itu artinya kepemilikan bersama. Jadi keuntungannya atau manfaatnya atau hasilnya sebagian dibagikan. Boleh aja dikatakan pokoknya 50% dibagi kepada masyarakat, 50% untuk saya dan keluarga. Itu namanya wakaf mustarak. Berarti ini manfaatnya yang dibagi-bagi, cuma statusnya sudah tidak boleh lagi dijual. Dia hanya dikelola oleh pengelola, hasilnya dibagi sesuai dengan niat yang berwakaf,
Tapi modalnya atau barangnya atau bendanya tidak boleh berkurang. Karena dibagi, karena diwariskan, atau karena dipindah tangankan, atau diwariskan nggak boleh. Karena dia sudah menjadi harta Allah yang manfaatnya diniatkan untuk pihak-pihak yang tadi disebutkan. Nah, wakaf ini sudah ada sejak, wakaf itu termasuk amal soleh ya. Beda dengan zakat adalah wakaf itu tidak wajib. Kalau zakat wajib jika sudah memenuhi syarat. Kalau wakaf tidak wajib, dia amal sunnah. Berarti karena dia amal sunnah, orang kaya bisa berzakat, orang miskin bisa berzakat, besar kecilnya itu tergantung kemampuan. Kalau zakat bisa berwakaf, orang kaya bisa berwakaf, orang miskin bisa berwakaf, siapapun bisa berwakaf. Tapi kalau zakat itu diwajibkan atas orang kaya. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau wakaf hukumnya sunat. Nah, cuma wakaf lebih fleksibel. Dia tidak mesti menunggu kaya dulu. Dia bisa nyatakan, saya wakafkan uang saya 10.000. Disimpan, dia menjadi dana abadi. Saya wakafkan 5.000. Kalau dikumpulkan semuanya, ketemu juga nanti wakaf uang dalam jumlah yang signifikan, yang lumayan. Karena kalau menunggu jadi tuan tanah dulu, kita baru bisa berwakaf. Menunggu kaya dulu kita bisa ini. Enggak, wakaf enggak mesti menunggu kaya. Kalau wakaf uang itu bahkan kita bisa berwakaf 1.000 atau 2.000 rupiah atau 10.000. Tapi yang menerima nanti nazir mencatatnya totalnya jika diakumulasikan sampai 1 miliar, dana yang 1 miliar itu tidak boleh dikurangi, dibagi-bagi, tapi boleh dikelola. Keuntungannya boleh dibagi dan didistribusikan. Dia amal soleh, dia bahkan amal soleh yang usianya lebih panjang dari usia yang berwakaf. Artinya karena bendanya itu abadi, sampai kapanpun benda itu dimanfaatkan, dipergunakan, maka pahala mengalir kepada yang mewakafkan. Sekalipun yang mewakafkan itu sudah meninggal dunia. Maka Utsman bin Affan punya wakaf, dia wakafkan semasa hidupnya, sampai hari ini masih dikelola, masih bermanfaat. Berarti Utsman bin Affan yang sudah meninggal sekian tahun, sekian ratus tahun lamanya, masih menerima pahala dari apa yang pernah ia wakafkan semasa hidupnya. Dalil tentang wakaf ini berupa hadis, perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi dan para sahabat itu sangat melimpah. Bisa dikatakan bahwa persoalan wakaf ini ijma, semua ulama sepakat, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolaknya. Di antara hadis yang dijadikan landasan untuk berwakaf ini adalah sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Jika manusia sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Illa min salasati asya, kecuali 3 macam. Artinya yang 3 macam ini tidak terputus, walaupun orang sudah meninggal dunia, tapi dari yang 3 ini masih mengalir pahala. Apa yang 3 itu? Shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang masih bermanfaat. Waladun salihun yad'u lah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Shadaqatun jariyah inilah yang kemudian dikatakan oleh ulama, inilah yang dinamakan dengan wakaf. Sedekah yang selalu mengalir. Maka selama barang yang dia sedekahkan itu masih dipakai, masih bermanfaat, mengalirlah pahala kepada yang berwakaf, sekalipun yang sudah berwakaf itu, sudah meninggal dunia. Dan hadis tadi bukan satu-satunya, ada satu hadis lagi dari Ibnu Majah. Sebuah hadis juga yang menjelaskan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara amal-amal yang masih menyusul seorang mukmin setelah dia wafat, amal-amal yang terus mengalirkan pahala walaupun dia sudah tiada. Apa kata Rasulullah? Pertama, ilman nasyarahu, ilmu yang ia tebarkan. Ini dia ilmu yang bermanfaat. Waladan salihan tarakahu, anak soleh yang ia tinggalkan. Aw mushafan warasahu, atau Al-Quran yang ia wariskan. Aw masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun. Aw baitan libni sabil banahu, atau rumah yang ia bangun untuk orang-orang yang enggak punya rumah, semacam rumah singgah untuk orang-orang telantar, untuk orang anak jalanan. Aw nahran ajrahu, atau sungai yang ia bangun, selokan yang ia bangun, atau irigasi yang ia bangun. Aw sadaqah akhraja min mali wa fi sihatihi wa hayati talhaqu min ba'di mauti, atau sedekah yang tadi kita katakan, yang ia berikan semasa hidupnya lalu masih bermanfaat setelah wafatnya. Itulah yang dinamakan dengan wakaf. Jadi wakaf itu ada bermacam-macam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah juga ada yang mewakafkan masjid, mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan sumur, kebun, mewakafkan kuda, sehingga wakaf itu bisa dikatakan tradisi, bukan ibadah yang sudah menjadi budaya hidup orang Islam sejak dulu kala. Mereka memberikan harta mereka untuk kemaslahatan umum, dan itulah yang kemudian menopang kesejahteraan umat Islam dari zaman ke zaman. Ada rumah sakit gratis, ada sekolah gratis, ada tempat hiburan gratis, pemandian gratis. Kenapa? Itu dari aset-aset wakaf. Universitas gratis, jadi rata-rata dulu semuanya gratis. Dan keunikan wakaf adalah gratis untuk semuanya, walaupun dia kaya. Kalau zakat tidak boleh dinikmati untuk orang kaya, tapi kalau wakaf boleh. Jadi kita bisa baca sejarah rumah sakit besar, kampus-kampus terkenal, lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga sosial dari sejak awal peradaban Islam itu ditopang oleh wakaf. Nah, bisa kita lihat bahwa pertama kali di zaman Rasulullah SAW itu, pertama wakafnya Bani Najjar. Bahwa ketika Nabi hendak membangun masjid, Nabi menawar atau hendak membeli tanah yang dimiliki oleh Bani Najjar. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi ketika datang ke Madinah, dia memerintahkan untuk membangun masjid. Kita baca sejarah ya. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah adalah masjid. Nah, tanah yang direncanakan, diincar, dianggap cocok untuk masjid itu milik Bani Najjar. Maka Rasulullah berkata dan bersabda, "Saminuni bihaitikum." Tetapkan berapa harga ini mau saya beli. Mau jual berapa tanah ini? Apa jawab mereka? Suku Bani Najjar itu, faqalu wallah, demi Allah, la natlubu samanahu illa illallah. Kami hanya mau harganya dibayar oleh Allah. Maksudnya, kami tidak minta uang darimu, kami ingin pahala dari Allah. Artinya mereka menyerahkan tanah itu tanpa dibayar oleh manusia. Mereka berharap bayaran dari Allah. Maka dibangunlah di atas tanah Bani Najjar itu sebuah masjid. Nah, ini berarti wakaf tanah untuk membangun masjid.
Kemudian juga ada wakaf, ini wakaf sumur. Kita tahu kebutuhan esensial sebuah komunitas diantaranya adalah air. Apakah air untuk minum, air untuk mandi, atau air untuk irigasi, untuk pertanian. Nah, di zaman Rasulullah itu, Rasulullah pernah bersabda, "Man hafara bi'ra rumah." Siapa yang mau menggali sumur rumah, falahul jannah, untuknya surga. Apa kata Utsman? Lalu aku gali sumur, setelah dapat airnya, produktif airnya, lalu katakan Utsman, ini sumur aku wakafkan untuk masyarakat umum. Jadi, dan sumur rumah milik Utsman itu yang sudah diwakafkan itu sampai hari ini masih ada, masih dinikmati, dan bahkan keuntungan pengelolaannya sudah berlimpah ruah, menjadi hotel segala macam. Dinikmati oleh bukan cuma orang Arab, tapi juga dinikmati oleh kalangan-kalangan Arab. Nah, sumur rumah itu wakaf siapa? Wakaf Utsman bin Affan. Lalu ada sahabat juga, sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna umma Sa'ad matat. Sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Fa'ayus sadaqati afdal. Apa sedekah yang paling afdal untuk ibuku? Maksudnya, dia ingin berbakti sama ibunya yang sudah tiada. Nah, gimana caranya? Apa sedekah yang bisa dia berikan untuk ibunya? Apa sabda Rasul? Jawab Rasul, alma, air. Di sedekah yang afdal. Wabil khusus untuk Timur Tengah, untuk Arab, ketika itu ya air. Air kebutuhan esensi masyarakat, tapi langka di Arab. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, di situ kita masuk. Kalau di negeri kita yang airnya melimpah, mungkin bukan sedekah air yang cocok. Tapi kalau ada pesantren yang tidak punya air, sedekah air cocok. Jadi kata Rasulullah, alma, air. Lalu fahafara bi'ran, lalu digalilah sebuah sumur, diborlah sebuah sumur. Lalu setelah muncul airnya, setelah airnya layak untuk digunakan, dikonsumsi, apa kata Sa'ad? Hazihi li ummi Sa'ad. Ini sumur yang baru saja aku gali, aku wakafkan untuk almarhumah ibuku. Pelajarannya apa? Pertama, wakaf terbaik itu ya wakaf yang memang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau untuk bangsa Arab ya air. Pelajaran yang kedua, ternyata boleh kita bersedekah yang pahalanya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini dicontohkan oleh Sa'ad bin Ubadah di hadapan Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Boleh kita berbuat baik dan pahalanya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau saat itu menggali sumur, lalu keluar airnya, lalu diserahkan kepada masyarakat umum, dan sahabat berkata, ini wakaf atas nama ibuku atau ibunya Sa'ad. Nah, berarti kita juga bisa begitu. Kalau kita punya orang-orang yang kita cintai sudah tiada, kita ingin melanjutkan kasih sayang dan bakti kita apakah pada ibu kita, atau pada almarhum bapak kita, atau pada pasangan, atau pada keluarga, atau siapapun yang kita cintai. Di antara cara menyayangi yang sudah meninggal itu adalah berwakaf atas nama mereka. Kita dengar ada masjid lagi dibangun, kita datangi. Saya ingin berwakaf 10 karung semen untuk almarhum ayah. Saya ingin bersedekah atau berwakaf 1 truk pasir
untuk almarhum ibu, atau 2 atau 3 batang besi untuk almarhum kakek. Jadi boleh kita berkirim pahala wakaf, karena itu sudah dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah, dan itu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian contoh berikutnya wakaf masih di zaman Rasulullah. Seorang sahabat bernama Abu Talhah. Abu Talhah ini orang yang memiliki banyak sekali harta kekayaan, banyak kebun. Dan kebun yang paling ia sukai karena produktivitasnya tinggi dan kualitas dari kebun, hasil kebun itu, kurmanya kualitas terbaik, itu yang paling ia cintai. Nah, ketika Abu Talha mendengar ayat Allah dibacakan yang bunyinya begini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan yang sejati sampai engkau mensedekahkan, menginfakkan yang paling kamu cintai. Apa kata Abu Talha? Ya Rasulullah, yang paling saya cintai dari harta saya yang ada ini adalah kebun Buraiha. Dan kebun itu saya serahkan padamu, terserah engkau mau kamu apain. Terserah engkau kamu gunakan untuk apa. Artinya dia mewakafkan yang terbaik, itu kebun terbaik yang ia miliki. Apa kata Rasulullah? Zalika malun rabih, luar biasa. Ini harta yang penuh keberkahan, penuh dengan keuntungan. Jadi akhirnya apa kata Rasulullah? Nah, sebaiknya harta kamu itu kamu wakafkan untuk akrabin, karib kerabat. Maksudnya apa? Kebun itu diwakafkan, hasilnya didistribusikan untuk karib kerabat dari Abu Talha. Bedanya apa? Ini tidak bisa jadi harta warisan. Jadi kalau Abu Talha meninggal, itu kebun statusnya status quo, nggak dibagi. Yang dibagi apa? Yang nanti yang dibagi adalah hasilnya. Sampai kapanpun kebun itu selamanya akan jadi kebun wakaf, tidak dibagi-bagi, tidak dipindah-pindah, tidak dirubah-rubah, tidak ditukar-tukar. Tapi pengelolaannya, hasil yang dihasilkan dari pengelolaan itu, itulah dibagi-bagi. Nah, untuk Abu Talha, Rasulullah menganjurkan bagi-bagi hasilnya untuk karib kerabat. Jadi kita berpikir begini, jika kita punya harta yang kalau kita tinggalkan bisa bikin anak-anak kita atau keluarga kita berebut, dan kalau kita bagi-bagi bisa hartanya menjadi hilang kecil-kecil, tidak berbekas. Kalau kita wariskan, kita melihat anak-anak kita tidak ada berbakat mengelolanya, nah jalan terbaik adalah wakafkan. Dan katakan, saya wakafkan kebun saya, atau ruko saya, atau anak saya, hasilnya, keuntungannya, apakah ruko itu disewakan atau dipakai untuk berdagang macam, tapi keuntungannya nanti untuk anak-anakku. Boleh. Kenapa kita ambil tindakan itu? Karena kita khawatir kalau seandainya kita tidak begitu kan, kita meninggal, toko ruko ini karena mau dibagi-bagi, dijual. Lalu uangnya dibagi-bagi, habis. Padahal kita merintisnya sangat lama, karena pelanggan kita juga sudah sangat banyak. Cuma kalau kita serahkan, tidak juga berbakat untuk mengelola, maka bisa kita wakafkan, dikelola oleh lembaga wakaf, tapi kita sampaikan pesan, nanti keuntungannya untuk anak-anakku atau untuk keluargaku. Itu berarti itu yang tadi kita namakan wakaf ahli. Kalau kita mau nanti keuntungannya 50% untuk dibagi-bagi oleh keluargaku, 50% silakan dibagi-bagi oleh lembaga wakaf. Jadi Abu Talha mewakafkan kebun Buraiha, kebun terbaik yang ia miliki. Lalu Umar bin Khattab juga punya tanah yang dia katakan tanah yang paling
berharga, yang paling bernilai yang aku miliki adalah sebidang tanah di Khaybar. Terus dia datang kepada Rasulullah SAW, terserah engkau di tanah ini mau diapain. Saya ikut perintahmu, tanah ini, tanah terbaik yang saya miliki ini, terserah engkau. Lalu apa kata Rasulullah SAW? In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, engkau tahan tanah Khaybar ini, nanti engkau bagikan hasilnya. Apa maksudnya tahan? Itu dia wakaf. Tahan, tidak boleh lagi dijual, tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh diwariskan, hanya boleh dikelola. Keuntungannya bagi-bagi. Fatasaddaqa biha Umar. Maka Umar bagi-bagi keuntungannya untuk siapa? Umar bagi untuk orang miskin, juga untuk karib kerabat, untuk pembebasan budak, untuk fi sabilillah, untuk ibnu sabil, untuk melayani tamu. Dan dikatakan dalam hal itu, la junaha ala man waliya ayyakula min habil ma'ruf. Pengelola dana wakaf boleh mengambil keuntungan. Kalau dalam undang-undang wakaf itu 10%. Kita terima tanah wakaf, lalu dikelola. Berapa keuntungannya? Pihak pengelola boleh mengambil 10%. 90% dibagi-bagi untuk khalayak ramai. Ternyata hasil pengelolaan itu akumulasinya 1 miliar. Berarti 100 juta itu boleh untuk pengelola. 900 juta dibagi-bagi untuk masyarakat umum. Yang tanah tetap tidak boleh dibagi-bagi. Terus juga ada wakaf kuda. Ya Rasulullah pernah bersabda, "Man ihtabasa farsan fi sabilillah." Siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah. Berarti kuda itu menjadi milik negara, digunakan tapi tidak boleh dijual, tidak boleh didikan. Digunakan untuk perang segala macam. Maka kata Nabi, semua ini nanti tahinya, kencingnya, semua yang ada itu nanti akan ditimbang dalam timbangan kebaikan di hari kiamat. Poinnya adalah wakaf kuda. Wakaf kuda, wakaf binatang, bekas wakaf hewan. Lalu Khalid bin Walid pernah mewakafkan adra'ahu wa a'tadahu, perlengkapan perangnya, pedangnya, tamengnya. Khalid bin Walid kita kan tahu dia sahabat yang memang menghabiskan hidupnya di medan perang. Jadi dia punya pedang andalan, punya baju besi pilihan, juga punya tameng. Semuanya itu diwakafkan. Jadi ketika Khalid tidak lagi aktif secara langsung di medan perang, maka semua perlengkapan perangnya diwakafkan untuk dipakai oleh prajurit-prajurit kaum muslimin. Intinya adalah dikatakan oleh Jabir, tidak ada satupun sahabat Nabi, baik miskin atau kaya, melainkan mereka punya wakaf masing-masing. Bukan cuma Abu Bakar, bukan cuma Utsman, Abdurrahman bin Auf yang amat terkenal sebagai sahabat yang kaya raya. Ali bin Abi Thalib yang sangat sederhana ekonominya juga berwakaf. Nah, inilah yang tadi kita katakan, siapa saja bisa berwakaf. Siapa saja bisa menjadikan wakaf sebagai budaya hidupnya. Gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya pembahasan kita tentang wakaf nih keluarga sip. Dan kita akan break dan rehat sejenak Ustaz, karena ada yang mau lewat berikut ini, dan kita lihat ada yang pesan berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita lanjutkan kembali nih di segmen kedua ya, segmen terakhir kita bersama Ustadz Haji Kamizal SMA dengan membahas tentang wakaf. Silakan Ustadz. Baik. Jadi di zaman para sahabat, hampir semua sahabat, kalau Jabir mengatakan tidak ada satupun sahabat melainkan mereka berwakaf.
Di wakaf itu memang amal soleh yang dilakukan oleh hampir semua sahabat sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ada yang mewakafkan kebun, mewakafkan sumur, mewakafkan kuda, mewakafkan baju besi perlengkapan perang, atau yang lain. Berarti amal yang luar biasa besar dan dilakukan oleh hampir seluruh sahabat yang harus memotivasi kita untuk juga melakukannya, dan kemudian mendorong keluarga kita juga melakukannya, bukan anak-anak kita untuk melaksanakannya. Di antaranya adalah amal wakaf. Berwakaf, jadi kalau semua kaum muslimin berwakaf dan semua wakaf itu abadi, tidak akan berkurang selama-lamanya. Pokoknya yang keuntungannya jika dikelola itu dibagi-bagikan, maka akan muncul kembali fasilitas-fasilitas umum yang berkualitas dari program wakaf. Masjid gratis untuk semua warga negara tanpa mempedulikan apakah dia kaya atau miskin. Sekolah gratis untuk semua warga negara. Tempat rekreasi gratis. Itu bisa terwujud jika wakaf sudah menjadi budaya. Kenapa? Karena harta wakaf itu abadi, tidak akan hilang selama-lamanya. Sehingga dia sepanjang masa jika dikelola dengan benar, mestinya melahirkan, menghadirkan manfaat yang dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Kalau sekarang ini kita mengeluhkan lembaga pendidikan tidak ada yang gratis, nah, kita wujudkan lembaga yang gratis itu dengan mulai membudayakan wakaf. Tapi kan tanah pesantren itu gratis, Ustaz. Tanahnya gratis. Operasionalnya gimana? Kecuali kalau kita mau menggunakan pola begini. Ini tanah saya wakafkan untuk membangun pesantren, dan ini sedikit dana untuk membangun agak dua lokal. Atau ini tanah untuk pesantren dan ini sawah, hasil sawah ini untuk operasional, bisa begitu. Tapi selama ini pola kita kan tidak begitu. Ini tanah saya gunakan untuk pesantren. Tanah sudah ada, tanah wakaf. Membangun gedungnya, karena dia lembaga swasta, maka untuk membangun itu dia terpaksa cari lagi dana. Dengan wakaf juga atau pinjaman. Sehingga memang kalau wakaf belum dikelola secara komprehensif, integratif, maka akan muncul aset-aset wakaf banyak tapi menjadi lahan tidur karena ketiadaan dana untuk membangunnya atau untuk mengelolanya. Jadi intinya lah, wakaf itu jika betul-betul jadi budaya, maka kita akan menemukan insya Allah berbagai kemaslahatan umat dihasilkan melalui lembaga wakaf. Itu bisa kelihatan kenapa Al-Azhar mampu menggratiskan mahasiswa-mahasiswanya, karena Al-Azhar punya aset wakaf yang luar biasa di Mesir, berupa tanah, berupa sawah, berupa kebun, berupa ruko, berupa hotel. Jadi mereka bisa eksis. Tidak dibantu oleh pemerintah, mereka punya dana. Dana apa itu? Dana dari manfaat wakaf. Dia punya toko disewakan, hasilnya itu namanya manfaat wakaf. Dia punya kebunnya wakaf, ditanam di situ kurma, hasilnya namanya manfaat wakaf. Jadi kalau seandainya tidak ada aset-aset wakaf, maka lembaga pendidikan itu terpaksa mengandalkan bantuan pemerintah satu, SPP siswa satu. Jadi nggak bisa juga kita salahkan dia lembaga wakaf, Ustaz, kok bayar juga. Tanahnya wakaf, gedungnya gimana? Gaji gurunya gimana? Nah, maka memang tantangan dari lembaga-lembaga adalah kelola aset wakaf, sebahagiannya kelola juga sumber-sumber dana melalui wakaf produktif. Nah, wakaf itu gimana caranya? Mudah saja, bisa lisan ya. Saya wakafkan tanah saya segini, biasanya ada nanti akta ikrar wakaf namanya. Atau bisa jadi dia tidak ngomong, tapi dari perbuatannya ketahuan dia berwakaf. Dia bangun masjid.
Dia bangun masjid di tanahnya, yang itu artinya dan masjid itu dipakailah masyarakat umum. Walaupun dia tidak pernah ngomong wakaf, itu sejatinya maknanya adalah mewakafkan. Karena masjid kan tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan dan segala macam. Pengelolaannya bisa diwariskan, tapi masjidnya tidak bisa diwariskan. Nah, jadi wakaf itu bisa dengan sigot atau lafaz, saya wakafkan rumah saya, tanah saya ini, atau tidak ada ucapan itu tapi perbuatannya, dibangunnya umpamanya masjid, dibangunnya musala, itu sejatinya mengandung makna wakaf. Karena nanti masjid musala kalau sudah dibangun kan nggak bisa dibongkar, nggak bisa dijual. Kalau ada orang menjual masjid atau aneh tuh. Karena masjid itu dibangun masjid, itu sejatinya sudah mengandung makna di situ wakaf. Walaupun untuk kepastian hukum memang mereka nanti dianjurkan untuk mengurus legalitas wakafnya ke KUA. Nah, terus al-wakaf al-musya'. Al-wakaf musya' itu begini, milik bersama. Bolehkah diwakafkan? Ya, dia punya perusahaan, berempat sahamnya, bisa nggak kita wakafkan? Yang saham saya 25%, saya nyatakan wakaf, bisa. Nanti ketika bagi keuntungan berarti seperempat adalah manfaat wakaf. Jadi sahamnya berempat, yang satu mewakafkan sahamnya, berarti 3 milik pribadi, 1 milik wakaf. Nanti ketika bagi hasil, seperempat itu adalah manfaat wakaf. Kalau nanti dijual, yang bisa jual hanya yang 3 bagian, yang 1 bagian sudah diwakafkan, tidak bisa dijual. Wakaf untuk keluarga boleh, tadi sudah kita bahas. Jadi kita berwakaf, kita niatkan hasilnya untuk anak, untuk keluarga, untuk keturunan. Nah, disinilah kadang-kadang muncul ide tanah pusako tinggi yang itu statusnya bukan milik pribadi, tapi sering menimbulkan pertengkaran dan segala macamnya, itu bisa diamankan dengan wakaf. Wakaf ahli. Di ini tanah ini wakaf untuk suku Piliang. Ya udah, nggak bisa jual lagi. Nggak bisa dijual, nggak bisa dibagi-bagi. Tapi hasilnya boleh dibagi-bagi untuk suku Piliang. Ini mama hanya pengelola tanah wakaf suku Piliang. Tapi kalau belum kita wakafkan, masih ada potensi untuk dijual, dipindah tangankan. Apalagi jika tanah adat disertifikatkan dan sertifikat itu atas nama pribadi, atau biasanya ada potensi konflik. Tapi kalau kita sepakat, mamak dan keponakan, ini sawah yang 2 pilihan ini kita wakafkan untuk suku kita, boleh. Berarti nanti kalau sawahnya menghasilkan, dibagi-bagi oleh mamaknya untuk anggota sukunya. Tapi yang sawah tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi dan diwariskan. Nah, pusako tinggi kan sebenarnya juga begitu, tidak boleh dijual, tidak bisa bagi, tidak bisa diwariskan. Nah, tinggal dirubah aja. Tanah pusako tinggi ini kita urus status wakafnya, sehingga siapapun yang jadi mamak kepala waris tidak akan bisa menjualnya karena sertifikatnya sudah sertifikat wakaf. Nah, ini ide ini sebenarnya sudah banyak yang memunculkan. Daripada nggak jelas status tanah ini bukan milik pribadi, bukan juga milik mamak, tapi ini milik kaum. Milik kaum, maka kelola untuk kemaslahatan kaum. Nah, untuk menghindari agar tanah ini tidak dibagi-bagi, tidak dikapling-kapling, maka jadikan dia wakaf ahli. Sawah ini diwakafkan untuk suku Piliang umpamanya. Berarti hasil sawah itu tidak akan bisa dibagi-bagi kecuali untuk suku Piliang. Al-wakaf ala-nasi, ya ini nanti kita bahas. Boleh saja seseorang berwakaf untuk dirinya. Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya beberapa dinar. Apa kata beliau? Tasaddaq ala nafsika. Nah, ini dijadikan oleh ulama, sedekahlah untuk dirimu. Nah, sedekah itu jika kita niatkan wakaf bisa juga. Sedekah kan termasuk wakaf, wakaf termasuk sedekah. Nah, kalau boleh untuk diri berarti
saya mewakafkan sawah saya ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Berarti manfaat sawah itu nanti atau hasilnya dibagi untuk dia dan untuk keluarganya. Terus pengelola apa? Pengelola itu dapat dia keuntungan profesional. Yang dibagi itu manfaat wakaf itu tentu setelah pengelolaan. Kita punya tanah, kita punya ruko, dikelola oleh si A ruko itu. Hasilnya nanti dikeluarkan dulu untuk pihak pengelola. Sisanya itulah yang umpamanya mengelola ruko, keluarkan dulu ya gaji karyawan, biaya-biaya ini semacam. Berapa yang tersisa itulah dia manfaat wakaf yang akan kita bagi-bagi. Di antara yang boleh menerimanya ya keluarga, anak, atau ya kalau kita merasa sudah cukup, udah kita katakan ini wakaf untuk semua anak yatim atau untuk fakir miskin atau terserah, pokoknya untuk kemaslahatan umum. Boleh, semakin lebih fleksibel, semakin lebih global, tentu lebih fleksibel nazir untuk mengelolanya. Semakin detail, itu semakin rumit. Ini tanah saya wakafkan, kelolalah, hasilnya 50-50, separuh untuk kemaslahatan umum, separuh untuk saya dan anak-anak keturunan saya. Kalau begitu namanya wakaf mustarak. Ada juga pembahasan ulama wakaf ketika sakratul maut. Jadi seseorang ketika dia menyadari bahwa usianya nggak lama lagi, tidak dia memperkirakan dia akan meninggal, lalu dia buru-buru mewakafkan asetnya karena dia tahu tingginya pahala wakaf. Apa kata ulama? Jika dia mewakafkan di saat itu, saat sakit keras, wakafnya tidak boleh dilaksanakan lebih dari sepertiga. Jadi kenapa? Karena sudah ada, kalau sudah sakaratul maut berarti sudah mulai masuk sebagian itu sudah menjadi milik ahli waris. Jadi kalau kita buru-buru, tapi kalau ketika kita sehat begini, silakan kita mewakafkan. Tapi kalau sudah sakaratul maut, sudah menjelang katakanlah meninggal dunia, maksimal kalau dia katakan kalau saya meninggal dunia nanti semua saya diwakafkan, saya wakafkan. Kalau dia punya anak, punya istri, punya keturunan, nggak bisa. Maksimal dia hanya bisa mewakafkan sepertiga. Wasiat itu begitu. Nggak bisa kita katakan karena seorang ayah benci sama anak-anaknya, lalu dia katakan semua atau saya wakafkan, nggak mau saya kasih sama anak saya, nggak boleh. Kalau dalam kondisi sudah sakratul maut itu nggak boleh. Maksimal kalau saya meninggal tolong wakafkan ini maksimal berlaku sepertiga. Bapak yang Allah muliakan, maka kesimpulannya adalah mari kita lihat apa yang sudah Allah berikan pada kita, dan lihat pula diri kita yang sudah lama hidup di dunia. Berarti semua yang kita kumpulkan, yang ada di tangan, ada di tabungan, aset-aset yang bertebaran, tak lama lagi akan kita tinggalkan. Begitu kita meninggal dunia, semua aset-aset itu menjadi ahli waris. Kalau kita sayang, kita ingin diri kita juga menikmati sebahagian dari pencaharian kita ini, di antara caranya adalah berwakaf. Karena begitu kita berwakaf, maka ketika kita meninggal, selain dari yang kita wakafkan dibagi-bagi oleh ahli waris, yang kita wakafkan tidak bisa dibagi, dimanfaatkan, mengalir pahalanya untuk kita. Inilah yang sebenarnya harta kita, harta yang tetap mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Jadi kita banyak temukan orang-orang, alhamdulillah kerja kerasnya berbuah, di mana-mana ada asetnya, kekayaannya juga tak habis-habis untuk dia makan dan segala macam. Sayangnya dia tidak sebagian tidak diabadikan dengan berwakaf. Begitu dia meninggalnya, semuanya dibagi-bagi oleh ahli waris. Syukur jika di antara ahli waris itu ada yang ingat sama dia. Ini yang saya terima itu warisan dari ayah saya.
Lalu apa? Karena dia merasa bersyukur mendapatkan itu, dia merasa ayahnya benar-benar memberi dia harta warisan yang lumayan. Kalau yang menyadari itu, dia akan mengatakan sebagian yang saya terima ini saya wakafkan untuk almarhum ayah. Itu bagus. Malangnya nanti adalah harta banyak dibagi-bagi oleh untuk ahli waris dan tidak satu pun ahli waris yang ingat sama ayahnya. Sehingga mereka berwakaf sebagian kecil dari warisan yang mereka terima tanpa susah payah, tapi tidak ada yang kemudian mengatakan saya akan gunakan sebagian dari warisan ini untuk almarhum ayah yang sudah mencarinya. Saya akan bangun satu masjid wakaf atas nama ayah. Saya akan bangun ini wakaf atas nama ayah. Tidak banyak anak yang seperti itu. Yang banyak adalah harta diterima, semuanya dia pakai, dan dia tidak ingat ini harta dari siapa. Harta ini adalah jerih payah dari almarhum ayahnya, orang tuanya yang bekerja membanting tulang. Saking sibuknya dengan pekerjaan, mereka tak sempat katakanlah bersedekah. Harusnya anak yang menerima warisan yang luar biasa besar itu, sebahagiannya mesti dia wakafkan atas nama almarhum atau almarhumah. Begitu dia ingat bahwa warisan yang ia terima ini dari orang tuanya, dia akan ingat untuk berwakaf demi orang tuanya. Sekarung semen untuk ayah, sebatang besi untuk almarhum ibu, satu truk pasir untuk kakek, satu dia akan ingat. Tapi tidak banyak anak yang begini, yang ingat dia bahwa yang ia terima ini adalah jasa dari orang tuanya, sehingga dia kemudian mengatakan saya akan berwakaf atas nama orang tua. Tidak banyak, sangat tidak banyak. Nah karena itu, karena kita tidak bisa memastikan, jangan terlalu mengandalkan orang lain sekalipun dia anak kita. Andalkan amal ibadah sendiri. Apa itu? Sebelum kita meninggal dunia, abadikan sebahagian dari harta kita untuk berwakaf. Kan bisa kita lihat apa yang sedang butuh sekarang. Oh pesantren, oh rumah tahfiz, oh masjid, oh musala. Ikut agak satu karung semen, satu truk pasir. Kita sudah punya katakanlah modal sedekah jariah yang ketika kita meninggal itu mengalir. Syukur-syukur nanti ditambah oleh sedekah anak kita atas nama kita. Syukur-syukur, tapi jangan mengandalkan itu. Kita mesti punya modal awal. Kita mesti punya modal dasar. Baik, itu intinya tentang wakaf. Nanti kita akan lanjutkan macam-macam wakaf, keistimewaan masing-masing bagian wakaf itu. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya. Ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung spesial program Dapat Tuna. Dan semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil hikmahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, keluarga sip ya. Kalau gitu Ustaz Haji Kamida SMA pamit, dan juga saya sahabat Sana Pernafati. Tapi sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz terima kasih banyak Ustaz kedatangannya pada malam hari ini di Radio Sip FM. Dan kalau gitu kita pamit nih keluarga Sip ya. Jangan kemana-mana dulu karena masih banyak informasi dan program lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.